Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Rizal Diniatan dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan dengan NRP 50192210044. Saya selaku ketua kelompok akan menjelaskan materi penggunaan Mendeley dalam menulis ilmiah. Anggota kelompok saya yang pertama yaitu Raka Sidki Wirayuda dengan NRP akhir 012, lalu ada Muhammad Izzuddin Prayogi dengan NRP akhir 050, kemudian ada Ahmad Karlen dengan NRP akhir 122, lalu ada Sylvia Nara dengan NRP akhir 125. Apa yang dimaksud dengan referensi kredibel? Kredibilitas sumber adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh seseorang dilihat dari sikap, kemampuan, dan keahlian seseorang pada bidang yang ditekuninya, sehingga dapat mempersuasi dan meyakinkan seseorang bahwa informasi yang diberikan merupakan informasi yang valid. Berikut ini adalah ciri dari sumber referensi yang kredibel. Yang pertama yaitu memiliki ISSN, yang kedua harus memenuhi kaidah keilmuan, yang ketiga terindeks OAJ, yang keempat ditujukan bagi masyarakat ilmiah, dan yang terakhir diterbitkan oleh lembaga yang mumpun. Mengapa harus menggunakan referensi yang kredibel? Saat menulis karya tulis ilmiah, kita pasti mengemas dan memberikan informasi terbaru kepada pembaca. Oleh sebab itu, sumber dan informasi tersebut harus bersifat kredibel. Menggunakan referensi yang kredibel merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa informasi yang kita berikan dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya, dengan maraknya artikel-artikel daring, sekarang banyak mahasiswa yang hanya mengandalkan Google saja dalam melakukan risetnya dan merasa bahwa dari situ saja cukup. Dalam hal itu, perkembangan teknologi ini memudahkan mahasiswa dalam mendiversifikasi informasi yang didapat, namun ini artinya mahasiswa harus lebih berhati-hati dalam memilih sumber yang akan digunakan sebagai bahan dalam melakukan risetnya. Baik, selanjutnya saya di sini akan membahas tentang kriteria referensi yang berkategori kredibel. Menurut Ari Kunto 2010, kriteria referensi yang kredibel meliputi 1. Sumber referensi tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. 2. Sumber referensi tersebut disusun oleh ahli atau pakar di bidangnya. 3. Referensi tersebut memiliki data atau informasi yang valid dan terverifikasi. 4. Sumber referensi tersebut diterbitkan secara resmi atau teratur. 5. Referensi tersebut menggunakan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. 6. Referensi tersebut memiliki standar atau akademik yang tinggi dan memiliki etika akademik. 7. Referensi tersebut memiliki citasi atau daftar pustaka yang lengkap dan akurat. Saya akan menjelaskan tentang cara menelusuri referensi yang kredibel. Pertama-tama kita harus menentukan topik referensi yang akan dicari terlebih dahulu, kemudian memasukkan kata kunci yang sesuai dengan topik yang telah kita pilih ke dalam situs jurnal yang terpercaya seperti DOAJ atau Directory of Open Access Journal, lalu ke situs Perpusnas, ke situs Google Scholar atau Scitezer, dan lain-lain. Kemudian kita memilih dan membaca jurnal atau buku yang telah kita pilih. Kalau kita memilih jurnal, sebaiknya memiliki domain .gov.edu, .isi, .org, atau .net, karena kebanyakan jurnal pendidikan menggunakan domain tersebut. Lalu, amati penggunaan kata kunci yang terdapat pada abstrak. Selanjutnya, gunakanlah kata kunci yang terdapat pada abstrak untuk merumuskan kata kunci yang lebih spesifik. Lalu memilih jurnal yang lebih tepat dan lebih terbaru, yang sesuai dengan keadaan sekarang, yang sesuai dengan topik juga, dan melihat daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan untuk referensi yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan referensi ke aplikasi Mendeley. Di sini saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, masukkan referensi berupa file PDF. Langkah yang dilakukan untuk masukkan referensi file PDF yaitu pilih tombol ADD pada kiri atas. Yang kedua, cari file PDF yang ingin dimasukkan ke aplikasi Mendeley, lalu klik open. Cara memasukkan referensi dari Google Scholar ke aplikasi Mendeley. Yang pertama, dapatkan file scholar.list dari Google Scholar. Lalu tekan tombol ADD pada kiri atas layar. Setelah itu klik open. Yang ketiga, masukkan data referensi secara manual pada aplikasi Mendeley.
Langkah pertama, klik tanda segitiga pada tombol ADD. Klik tombol ADD entry manual, lalu setelah itu muncul sebuah jendela, lalu ganti media referensi sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini saya akan mencontohkan dengan misal tesis, lalu klik save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang menulis kutipan dan daftar pusaka menggunakan Mendeley. Yang pertama adalah arahkan kursor pada akhir kutipan, kemudian buka menu referensi, seperti gambar yang ada di bawah ini. Setelah muncul pilihan seperti pada gambar yang di bawah ini, pilihlah opsi untuk Mendeley. Kemudian pilih opsi masukkan sitasi. Lalu pilih file kutipan. Pilih file referensi yang telah dimasukkan ke dalam folder di Mendeley. Lalu kemudian klik menu pada toolbar seperti pada gambar tersebut. Tampilan kutipan. Yang pertama adalah tampilan I know, seperti gambar yang di atas. Lalu jika Anda ingin mengubah gaya sitasi, pilih opsi seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Lalu berikut adalah tampilan footnote. Lalu yang berikut ini adalah daftar pusaka. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat halaman baru. Setelah menyamakan format, opsi yang harus kita pilih sebagai gambar berikut. Setelah melalui cara pertama, lalu daftar pusaka secara otomatis akan sesuai kutipan yang telah diambil sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.